Assalamualaikum teman-teman rajut, ketemu lagi dengan channel saya Sulis Setiawati, dan tutorial kali ini mengenai tas rajut like, subscribe, and comments. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan benang poli kilap dengan merek Polindo dengan diameter 27 dan hakpen dengan ukuran 3. Ya, saya mulai aja teman-teman. Pertama, bikinlah slip knot. Lalu masukkan hakpen pada lubang benang yang dibikin slip knot ini, dan bikinlah rantai sebanyak 100 buah. Setelah ke 100 rantai sudah jadi, kemudian tambah 3 buah rantai, 1, 2, 3. Kemudian bikinlah 1 double crochet untuk lubang rantai yang nomor 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Satu double crochet untuk 98 lubang selanjutnya. Puluh 99 lubang terisi semua, hanya seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya untuk lubang yang terakhir ini, dua, 3, 4, 5, 6. Dan untuk langkah selanjutnya, isilah masing-masing lubang ini teman-teman dengan menggunakan 1 double crochet hingga mencapai pada lubang yang terakhir di sini, yaitu sebanyak 99 double crochet. Dan nanti untuk baris selanjutnya saya akan fokus hanya pada bagian oval sini aja teman-teman. Karena pada bagian yang horizontal ini jumlahnya akan tetap terus, yaitu sebanyak 99 double crochet. Dan yang berubah pada bagian oval aja. Langkah selanjutnya ialah 1 double crochet untuk 99. Untuk baris pertama hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan kita lanjut pada baris yang kedua. Bikinlah 2 buah rantai, 1 dan 2, dan balik. Untuk baris yang kedua ini isilah masing-masing lubang dengan menggunakan 1 double crochet
untuk 99 lubang selanjutnya. Dan saya sudah mendekati pada bagian oval ya teman-teman. Lepas dulu markernya, kemudian 2 double crochet untuk 6 lubang selanjutnya. Jadi kita melakukan increasing untuk masing-masing lubang. Pasang marker kembali, satu, 2, ulangi sebanyak 5 kali lagi. Pada lubang selanjutnya juga sama, isi dengan 2 double crochet, 1, 2, dan pada lubang yang ini juga dilepas dulu markernya dan isi dengan 2 double crochet, 1, 2, pasang kembali markernya ya teman-teman, jangan lupa. Dan untuk baris yang kedua ini jumlah total double crochetnya akan ada 210. Dan langkah selanjutnya ialah 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Kita lanjutkan hingga pada lubang yang terakhir di sini. Kemudian kita masuk pada baris yang ketiga ya teman-teman. Untuk baris yang ketiga ini pertama bikinlah rantai sebanyak 3 buah, 1, 2, 3, lalu balik. Untuk baris yang ketiga ini saya akan melakukan puff stitch, yaitu pada lubang yang kedua, 1, 2, bikin puff stitch dengan 5 lilitan, dan ini di lima seperti ini. Kemudian tarik benangnya, sisakan 2 benang seperti ini. Langkah selanjutnya kita kunci masuk ke 2 lubang selanjutnya ini dan bikin 1 buah rantai. Langkah selanjutnya kita skip 1 lubang di sini, masuk pada lubang yang kedua dan kita ulangi pola pertama tadi, yaitu bikinlah puff stitch dengan 5 lilitan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tarik benang, dua, 3, 4, 5. Tarik benang, sisakan 2, kunci dan 1 buah rantai. Ya, seperti ini. Ulangi pola ini ya teman-teman untuk semua lubang mengeliling, dan untuk bagian sisi ovalnya ini kita tidak melakukan penambahan. Jadi jumlah total untuk baris yang ketiga itu sama dengan baris yang kedua, yaitu 210. Dan kita masuk pada baris yang keempat ya teman-teman. Pertama bikinlah rantai sebanyak 2 buah, 1, 2, lalu balik. Langkah selanjutnya ialah 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya, yang dimulai dari lubang rantai ini.
Kemudian di sini, lalu bagian rantai. Ya, ini tak ulangi lagi teman-teman. Dan saya sudah mendekati pada bagian marker. Lepas dulu markernya. Kemudian isilah masing-masing lubang ini dengan menggunakan 2 double crochet. Bagian oval ini isinya ada 12 lubang, jadi total double crochet untuk dia 24 double crochet. Dan langkah selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya sampai di sini. Jadi total untuk baris yang keempat ini double crochetnya ada 222. Selanjutnya kita akan masuk pada lingkar yang kelima ya teman-teman. Pertama, bikinlah rantai sebanyak 2 buah, 1 2. Kemudian isilah 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya dengan menggunakan 1 double crochet. Dan saya sudah mendekati pada marker. Lepas dulu markernya. Untuk pola oval baris yang kelima ini merupakan increasing dan 1 double crochet untuk 3 lubang selanjutnya. Ya, untuk lubang pertama kita lakukan increasing, yaitu 2 double crochet pada lubang yang sama, 1 2. Pasang kembali markernya. Langkah selanjutnya ialah 1 double crochet untuk 3 lubang selanjutnya, 1 2 dan 3. Ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 5 kali lagi. Selanjutnya kita masuk pada baris yang keenam. Pertama, bikinlah rantai sebanyak 2 buah, 1 2. Kemudian isilah masing-masing lubang dengan menggunakan 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Lepas marker. Kemudian pada bagian oval ini, bagian oval baris yang keenam, kita akan melakukan increasing dan 1 double crochet untuk 4 lubang selanjutnya. Ya, kita mulai lakukan increasing pada lubang yang pertama, 1 2. Kembalikan markernya. Langkah selanjutnya ialah 1 double crochet untuk 4 lubang selanjutnya, 1 2 3
dan 4. Ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 5 kali lagi hingga mencapai sampai marker sini. Kemudian untuk bagian horizontal ini kita isi 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya, sama halnya dengan sisi yang berlawanan di sini. Baris ketujuh buatlah 2 buah rantai, kemudian balik dan 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Kita masuk pada bagian oval, lepas dulu markernya. Dan untuk baris yang ke-7 ini kita akan melakukan increasing pada lubang pertama, kemudian 1 double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Nah, kita mulai aja. Increasing 1 2. Selanjutnya pasang kembali markernya, kemudian 1 double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Ya, ulangi pola oval ini sebanyak 6 kali lagi, dan selanjutnya setelah mencapai pada titik marker ini kita isi sisi sebelah sini dengan 1 double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Sekarang kita akan masuk pada lingkar yang ke-8 ya teman-teman. Pertama, bikinlah rantai untuk lingkar yang ketiga, merupakan puff stitch seperti ini. Caranya sama dengan baris yang ketiga. Pertama, kita masukkan nakpen pada lubang yang nomor 2, 1 2 di sini. Kemudian bikin puff stitch sebanyak 5 lilitan, 1 2 3 4 5. Tarik benang, sisakan 2 di hakpen, kemudian kunci dan bikin 1 buah rantai. Ulangi lagi, kita skip 1 lubang di depannya, masuk pada lubang yang kedua, bikin puff stitch 1 2 3 4 5. Ya, seperti ini kita ulangi pola puff stitch ini hingga mencapai pada marker. Dan saya sudah mendekati pada marker. Untuk baris yang ke-8 ini saya akan melakukan increasing atau penambahan untuk puff stitch-nya, dan saya akan memberikan penambahan untuk tiap per 7 lubang. Dimulai dari sini hitungnya 1 2 3 4 5 6 7. Di sini beri marker 1 2 3 4 5 6 7. Beri marker 1 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6 7.
Ya, untuk bagian tengah-tengah kita akan melakukan increasing. Ya, ini marker yang warna biru, kita akan melakukan increasing puff stitch. Ya, kita mulai aja teman-teman. Ini markernya dilepas dulu yang warna pink, kemudian kita skip satu lubang, masuk pada lubang berikutnya, bikin puff stitch. Skip, masuk lubang berikutnya. Nah, ini kita udah sampai pada marker. Berarti untuk pada bagian marker ini kita isi dengan puff stitch. Berarti ini tidak kita skip ya teman-teman, tapi isi dengan ya, sampai pada marker lagi. Lepas dulu markernya, kemudian isi dengan puff stitch. Jadi untuk puff stitchnya itu tetap skip satu lubang ketika kita tidak ketemu dengan marker. Tapi ketika ketemu dengan marker, kita isi lubang yang ada markernya ini sampai pada marker yang biru muda ini ya teman-teman. Selanjutnya isilah dengan satu double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Lingkar ke 9, bikinlah rantai sebanyak 2 buah, kemudian satu double crochet untuk 99 lubang selanjutnya. Dan saya mendekati marker untuk baris ke-9 ini. Untuk baris ke-9 saya akan melakukan increasing pada lubang yang pertama dengan menggunakan double crochet sebanyak 2 buah. Balikkan markernya. Dua, tiga,
4, 5, 6, 7. Ya, ulangi pola ini teman-teman sebanyak 5 kali lagi. Kemudian setelah diulangi 5 kali lagi, 1 double crochet untuk masing-masing lubang ya. Dan lanjutkan hingga mencapai pada baris yang ke-13. Selanjutnya saya akan membuat bagian samping tas yang bentuknya seperti ini. Pertama, bikinlah slip knot terlebih dahulu. Setelah ke-18 rantai sudah jadi, langkah selanjutnya kita akan membuat 1 single crochet pada lubang yang kedua. 1, 2. Kemudian 1 single crochet untuk 16 lubang selanjutnya. Pada baris yang kedua, untuk baris kedua kita akan melakukan penambahan pada lubang yang pertama di sini dan lubang yang terakhir di sini. Pertama, bikinlah 1 buah rantai, kemudian balik. Lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 single crochet. Untuk yang kedua itu kita akan melakukan spike pada lubang yang pertama di sini ya. Kemudian single crochet. Skip 1 baris, skip 1 lubang, masuk pada lubang selanjutnya, bikin spike. Single crochet, kemudian ya, ini pada lubang yang terakhir isi dengan 1 single crochet, kemudian spike. Untuk baris yang kedua jumlah totalnya itu ada 19 buah. Kita lanjut pada baris yang ketiga, buat 1 buah rantai dan balik. Caranya sama. Pertama, bikinlah 1 single crochet pada lubang yang pertama. Kemudian pada lubang yang pertama di baris sebelumnya kita bikin spike. Jadi terjadi penambahan 2 buah. Nah, ini udah sampai pada lubang terakhir. Ini tinggal isi spike, kemudian single crochet pada lubang yang terakhir. Pada baris yang keempat ya teman-teman,
Untuk baris yang keempat ini buatlah 1 buah rantai kemudian balik. Kita akan melakukan penambahan seperti halnya pada baris sebelumnya. Untuk lubang yang pertama kita akan membuat 1 single crochet kemudian spike ya, nanti pada lubang yang awal ini diisi dengan 2 kemudian single crochet, ikutin. Totalnya single crochet ada 23 buah. Kemudian untuk baris kelima hingga baris ke-38 kita akan sama jumlahnya, yaitu 23. Jadi hasilnya akan seperti ini. Dia akan miring awalnya, kemudian lurus setelah baris 5 hingga ke-23. Setelah dapat baris ke-23 lanjut dengan 1 single crochet secara memutar sebagai pinggiran. Dan ini hasilnya teman-teman setelah pembuatan badan tas, kemudian samping kanan dan kirinya. Kemudian kita lapisi dengan busa ati. Dan untuk teman-teman yang belum mudeng apa itu busa ati, busa itu tuh sama dengan Eva foam ya teman-teman, seperti busa. Jadi ini saya beri lem, kemudian dibiarkan lemnya itu benar-benar mengering, baru kemudian disatukan. Jadi nanti dia benar-benar tempel kuat di rajutan. Dan langkah selanjutnya ialah saya akan menyambung tiap-tiap bagian ini dengan bagian-bagian yang lainnya ya, seperti ini. Sambung dengan menggunakan single crochet. Dan ini hasilnya teman-teman setelah pemasangan tiap-tiap sisinya. Selanjutnya saya akan memasang aksesorisnya. Untuk ring handle seperti ini bentuknya, tinggal kita tusukkan pada bagian sisi. Dan langkah
terakhir yaitu pemasangan inner. Untuk inner bentuknya seperti ini, menyesuaikan dengan bentuk dari tasnya yang dilengkapi dengan zipper. Untuk cara pembuatannya udah pernah saya praktekkan pada tutorial saya sebelumnya, jadi ini tinggal dimasukkan aja kemudian jahit. Demikian tutorial dari saya mengenai tas rajut basit. Semoga menginspirasi teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and comments. Bye bye. Assalamualaikum.